Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan peserta didik. Perkenalkan, saya Anastasia Julinar Salsabila, NIM 1908997. Saya Fitria Khairunisa dengan NIM 1900937. Saya Khairunisa, NIM 1905441. Saya Muhammad Rehan Hafiz, NIM 1905307. Saya Regina Bestiara, NIM 1904027. Selamat menyaksikan. Saya Anastasia Juliana Salsabila. Saya Anastasia Juliana Salsabila, NIM 1900997. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan. Pengelolaan sendiri berasal dari kata kelola. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Arti lain pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian peserta didik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dapat dipahami bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang telah disediakan. Selanjutnya, pengertian pengelolaan peserta didik. Menurut Gunawan, dalam buku Rifai, pengelolaan peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan siswa sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Dan dapat disimpulkan juga bahwa manajemen peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki ikatan dengan peserta didik itu agar mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik masuk ke sekolah sampai peserta didik itu lulus dari sekolah. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan peserta didik. Di sini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotor yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang kedua yaitu bertujuan untuk memberi kesempatan agar peserta didik dapat mengembangkan serta menyalurkan kecerdasan, bakat, serta minat yang dimilikinya. Dan tujuan yang ketiga yaitu menyalurkan harapan, aspirasi, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengelola peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu meliputi potensi kecerdasan dan bakat. Nah, fungsi yang pertama ini yaitu berfungsi untuk mengembangkan setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tanpa memiliki hambatan sekalipun. Dan yang kedua yaitu fungsi pengembangan sosial. Di sini, peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebaya, guru, orang tua, atau siapapun yang berada di lingkungannya. Nah, pada fungsi ini
berkaitan bahwa hakikatnya peserta didik itu adalah makhluk sosial. Dan yang ketiga yaitu fungsi penyaluran pendapat serta keinginan peserta didik. Di sini peserta didik dapat menyalurkan hobinya, bakatnya, dan minatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan peserta didik. Di sini berfungsi agar setiap peserta didik dapat hidup dengan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk manajemen peserta didik harus ditujukan untuk mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, terlebih di masa yang akan datang. Yang terakhir, penyelenggaraan karakteristik peserta didik antara lain intelektual, minat, bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisik. Baik, saya Regina Bestiara akan menyampaikan materi mengenai pendekatan dalam pengelolaan peserta didik. Pendekatan dalam pengelolaan peserta didik dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Nah, apa saja sih yang termasuk pendekatan dalam pengelolaan peserta didik? Yang pertama, ada pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada berbagai segi administrasi dan birokratif lembaga pendidikan. Nah, di sini peserta didik itu diharapkan dapat memenuhi berbagai tuntutan dan harapan lembaga pendidikan di mana peserta didik berada. Secara operasional, wujud dari pendekatan ini adalah yang pertama, mengharuskan kehadiran peserta didik secara mutlak di sekolah. Yang kedua, memperketat presensi. Yang ketiga, menuntut disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, dengan hal-hal tersebut, diharapkan peserta didik menjadi mampu. Selanjutnya, yaitu pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat peserta didik merasa senang dan sejahtera. Asumsi dari pendekatan ini, jika peserta didik senang dan sejahtera, maka peserta didik akan dapat belajar dengan baik. Selain itu, mereka juga akan senang mengembangkan dirinya sendiri di lembaga pendidikan di mana mereka berada. Pendekatan ini menekankan perlunya penyediaan suasana yang kondusif dan menyenangkan guna pengembangan diri secara optimal. Nah, yang terakhir ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Nah, pada pendekatan ini, peserta didik itu diminta untuk memenuhi segala tuntutan administratif dan juga birokratif di sekolah. Selain itu, sekolah juga menawarkan inisiatif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Misalnya, peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas. Nah, lembaga pendidikan pun juga menyediakan suasana yang kondusif agar peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan peserta didik? Yang pertama, ada perencanaan peserta didik. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan itu yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, melakukan penerimaan melalui panitia penerimaan. Selanjutnya, melakukan seleksi peserta didik, kemudian orientasi,
Dan yang terakhir, pembagian kelas. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik selanjutnya yaitu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran sangat penting agar terjadi interaksi dalam proses pembelajaran. Ketidakhadiran akan membuat proses kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam ketidakhadiran? Yang termasuk ketidakhadiran yaitu ketidakhadiran karena lingkungan keluarga, diri sendiri, sekolah, ataupun masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah alfa, izin, dan sakit. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan peserta didik yang dimulai dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai dari masuk sampai lulus. Adapun tujuannya yaitu untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak tertentu yang ingin mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, pencatatan dan pelaporan ini berupa buku induk siswa, buku leger, buku kreper, buku presensi, buku rapot, dan buku catatan pribadi peserta didik. Lalu yang keempat, ada yang namanya pembinaan. Berbagai layanan pembinaan peserta didik yaitu berupa layanan bimbingan konseling, perpustakaan, layanan kantin, UKS, transportasi, dan sarana. Semua layanan tersebut tersedia untuk penunjang pengelolaan peserta didik. Ada yang kelima, evaluasi kegiatan peserta didik. Nah, evaluasi kegiatan peserta didik ini dilakukan untuk melihat perkembangan peserta didik, baik itu melalui pengamatan, wawancara, maupun tes. Selanjutnya ada kelulusan dan alumni. Kelulusan dan alumni merupakan proses akhir dari pengelolaan peserta didik yang menandakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan program pendidikannya yang kemudian namanya akan terdaftar sebagai alumni atau lulusan. Dan yang terakhir ada mutasi. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari suatu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.